Perkenalkan nama saya Felinda. Halo, nama saya Anavara Putra Pratomo dari Nama saya Kamila Syahid. Nama saya Ahmad Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh negara yang memakai sistem ekonomi komando. Jadi, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana negara atau pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar dalam suatu negara. Jadi, pada sistem ekonomi komando, sumber daya baik produksi dan modal dikuasai oleh pemerintah. Sistem ekonomi komando biasanya juga disebut sistem ekonomi terpusat atau terpimpin atau sosialis. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri ekonomi komando. Jadi, ciri-ciri ekonomi komando yang pertama ialah seluruh kegiatan dan kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintahan pusat. Yang kedua, hak perorangan tidak diakui. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab atas semua kegiatan perekonomian. Yang keempat, masyarakat tidak dapat menentukan jenis pekerjaan yang diinginkan. Yang kelima, pemerintah menyediakan alat dan sumber daya produksi, sedangkan masyarakat hanya sebagai penerima. Ya, saya akan menjelaskan beberapa kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama, lambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih fokus memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak terlalu mementingkan ekspor. Yang kedua, hak individu tidak diakui pemerintahan. Seseorang tidak bisa seenaknya melakukan usaha, jual, maupun beli, karena individu tidak mempunyai alat produksi, semuanya milik pemerintahan. Yang ketiga, minimnya inovasi dan kreativitas. Karena di pasar tidak adanya persaingan, maka masyarakat cenderung kurang inovasi dan kreativitas. Dan yang keempat atau terakhir, sistem pasar dipengaruhi kualitas pemerintahan. Karena menjadi pemegang keputusan ekonomi tunggal, maka dibutuhkan pemerintahan yang berkualitas. Jika tidak berkualitas, maka pemerintahan akan menjadi lembaga yang overpower dan seenaknya terhadap rakyatnya. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari sistem ekonomi komando. Kelebihan dari sistem ekonomi komando yaitu mengurangi pengangguran, tanggung jawab perekonomian pada pemerintahan, jaminan kepada masyarakat, kemudahan pemerataan dan pengendalian harga, inflasi mudah dikendalikan, pasar dalam negeri akan berjalan lancar. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak hal seperti faktor budaya, luas wilayah, demografis, jumlah penduduk, dan sistem yang dianut oleh masyarakat. Adapun negara yang konsisten menggunakan sistem ekonomi komando yaitu Korea Utara, Kuba, Cina, dan Vietnam. Seperti halnya yang lain, sistem ekonomi komando juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan